Kami persilakan. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabi asyani wa darji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabi asyani wa darji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asyani wa darji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Setelah Ustaz ceramah, stop ngobrolnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibil aliyyil azim, sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa inna rabbaka lilladzina 'amilus su'a bijahalatin summa tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimni rushdi wa a'udzu bika min syarri nafsi waftah 'aina qalbi wa basari wa 'allimni ma jahilni wa dhakkirni ma nasitu wa anshur 'alayya hikmatan wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para hadirin mukarramun, para jamaah Masjid Jami Al-Hikmah Kampung Brabas yang saya hormati dan Allah muliakan, para tokoh, para kesepuhan, para penjaj yang hadir pada subuh hari ini yang saya hormati dan juga Allah muliakan. Tak lupa kepada para kesepuhan, para asatiz dan juga kepada kiai yang membimbing kita di kampung Brabas ini yang sama-sama saya hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah kita diberikan sehat walafiat, panjang umur, iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu kembali dalam melaksanakan wazaifil amaliyah kita, yaitu kuliah subuh yang bertepatan pada hari ini 18 Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai melaksanakan ibadah Ramadan ini sampai khatam. Tidak ada ceng-cengan, tidak ada yang menjadikan penghalang kepada kita untuk selalu beribadah dan senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga berwasilah dan meminta kepada Allah dengan adanya kuliah subuh ini, pengajian ini, Allah berikan kepada kita panjang umur, Allah berikan kepada kita sehat walafiat, Allah berikan kepada kita putra-putri yang soleh dan solehah, Allah berikan kepada kita rezeki yang banyak, halal, berkah, manfaat untuk ibadah. Dan mudah-mudahan kita meminta kepada Allah, kita ayo ingin diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu-ibu, bapak-bapak, sadayana jamaah pengawasan kuliah subuh Masjid Jami Al-Hikmah yang saya hormati dan Allah muliakan, bahwa akhir zaman itu bukanlah disebut kiamat. Ada beda antara kiamat dengan akhir zaman. Dan akhir zaman itu bukan kiamat. Akhir zaman itu adalah masa di mana kebenaran muncul, kebatilan sirna atau musnah. Ini namanya akhir zaman. Cirinya akhir zaman itu yang pertama adalah datangnya Nabi yang terakhir, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya akhir zaman sudah dimulai ketika diturunkannya kanjeng Nabi. Kita berarti di zaman di mana kita sudah di penghujung akhir zaman. Nah, tapi nanti ada puncaknya.
inilah yang nanti akan diistilahkan dengan akhir zaman itu. Akhir zaman bukanlah kiamat, akhir zaman tapi adalah suatu masa di mana orang-orang sudah muak, bosan dengan kebohongan, dengan ketidakadilan dan lain sebagainya, sehingga mereka dalam tanda kutip merevolusi. Nah, ya. Jadi mengupgrade Nusa Daya kitu baheula teh hoyong diperbarui, baik dalam segi agama, sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Dan namanya akhir zaman. Sedangkan yang menjadi tema pada waktu ini adalah bagaimana kita menyikapi akhir zaman. Ya, perlu diketahui bahwa di akhir zaman ini tentunya kenapa sampai ada hadis daripada kanjeng Rasul, sampai ada ultimatum daripada ulama, sehingga hari ke akhir zaman maksudnya kita mereka. Karena di masa-masa ini penuh dengan masa-masa fitnah. Ya. Karena di masa yang kita sebut dengan akhir zaman ini adalah kita hidup di mana kita ini banyak dengan masa-masa fitnah. Seperti yang disabdakan oleh kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, badiru bil a'mali as-salihah, kalian harus menyegerakan yaitu dengan amal-amalan soleh. Ya. Kemudian fasatakumu. Kanjeng Rasul mengikhbarkan kepada kita. Jadi kemampuannya kanjeng Rasul itu bisa melihat masa depan. Ya, ini adalah Nabi dan Rasul. Pewaris para Nabi dan Rasul pun dibekali oleh Allah seperti itu jika Allah menghendaki. Kanjeng Rasul memberikan kabar kepada kita bahwa fasatakunu fitanun, ya, taqita'il lailil muslim. Kalian akan menghadapi zaman di mana zaman tersebut penuh dengan ujian, penuh dengan fitnah. Ya. Fitnah itu datang bertubi-tubi seperti layaknya qita'il lailil muslim, datangnya malam yang gelap. Kalau kita mau menghadapi satu malam di maghrib dugikeun ka poek mongklek buta rajin, ya, terus bahasa Sunda mah dari mulai maghrib kita bisa merasakan, melihat bagaimana kegelapan itu terjadi. Ya, nah iya, makalana seetik terus tepikeun ka poekna, komo bari jeung teu aya bulan mah, komo bari jeung balik listrik mah, kira-kirana poek teu? Poek. Sami sareng urang hirup beragama oge, nama fitnah teh sapertos kitu. Datang pangalangan sakieu, kadua sakieu, periode sakieu kieu porsina kitu carana sampai kepada nanti penghujungnya itu sampai puncaknya. Apa itu fitnah? Menurut Lisanul Arab, karya daripada Ibnu Mansur Al-Ifriqi, juz ke-13. Jadi Lisanul Arab itu satu kamus bahasa Arab sampai 16 jilid. Ya, ini luar biasa. Ada ulama kita dulu dari Afrika namanya Ibnu Mansur. Beliau mengarang namanya kitab Mu'jam atau kamus yang pertama kali memakai urutan abjad ataupun urutan abjadiyah. Ya, ini caranya unik juga kalau kita konsen kepada koreografi, ilmu terhadap yang namanya perkamusan bahasa Arab. Ya, ini kamus klasik yang begitu luas sehingga di dalam menerangkan kata per kata pun sangat begitu jelas. Apa kata Lisanul Arab? Al-fitnatu al-ikhtibar. Nama atau yang disebut dengan al-fitnah itu bermacam-macam maknanya. Yang pertama adalah al-ikhtibar, yaitu ujian. Ya, ujian-ujian yang datang kepada kita itu semuanya disebut fitnah. Ya. Sapertos misalkan dalam keseharian kita minyak goreng langka, fitnah. Wal mihnah itu ujian yang bersifat pribadi. Mihnah, contoh anak kering, salaki kering, ya, kurang belanja, mihnah eta ngaranna.
Wal mal, yang nomor kedua al fitnatu itu adalah kekurangan harta. Ya, kita sekarang lagi zamannya nih, ya, tapi puncak. Non sebabnya masih bisa kabur kena bias. Dulu setiap zaman dan periodenya sampai mengalami masa yang puncaknya seperti itu. Bapak-bapak kita dulu ketika dijajah makan bulgur, ya, non bulgur teh nasi sama jagung. Coba bayangkan, pakai baju boni, itu puncaknya seperti itu. Nah, kita pun nanti mungkin suatu saat nanti akan sampai kepada seperti itu, ya. Dan mungkin lebih parah karena ini adalah yang paling puncaknya. Kemudian al-aulad, yang termasuk fitnah juga adalah anak-anak kita, ya. Kita diberikan amanah oleh Allah kepada kita, yaitu berupa putra dan putri. Bersyukurlah Bapak punya putra dan putri. Ulah di namina disengsarakeun, ulah diterlantarkeun. Saurkan yang Rasul kafa bil mar'i ithman ayyudhi'a ahlahu. Cukup tekudu nyieun dosa anu sejen deui. Gampang hayang masuk neraka mah. Ulah cur laurkeun we, teu kudu bere dahar, teu kudu bere belajar. Ulah disakolakeun, ulah di ngajikeun, ulah dititah ngaji. Cukup tak dosa nabi ulah, ya. Gak usah buat dosa lagi, ya. Dosa itu berarti dosa yang paling besar. Kalau kita punya anak, maka kita harus mendidiknya baik secara rohani, baik secara jasmani. Kita menjaganya secara jasmani, secara rohani, dari pendidikan yang benar, sampaikan ke anak itu bisa berbakti kepada orang tua. Karena anak ini nantinya akan menjadi, ya, fitnah buat kita. Apa itu fitnah? Ya, ujian, tapi berupa anak yang dilahirkan oleh kita. Ciri daripada kiamat itu adalah ketika si anak sudah berani menentang perintah orang tua, ya. Terus seueur kasus-kasusna aya anak membunuh orang tua. Terus seueur kasusna aya anak tepira hayang beli motor tapi ke kanendang wajah bapaknya. Kayak gitu, itu fitnah. Dan ini sudah terjadi di sekitaran kita. Kenapa? Karena kita tidak menyikapi. Untung ada judul sekarang yang namanya bagaimana kita menyikapi akhir zaman, ya. Yaitu adalah dengan memberikan pendidikan yang baik kepada anak kita, memberikan nasihat yang baik dan mencontohkan sebagai orang tua kepada anaknya yang baik. Yang nomor selanjutnya, al-fitnah juga bisa berarti dengan al-kufru, kekufuran. Contohnya adalah dalam ayat al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ya, kadang-kadang sok dipakai dalil ke ibu-ibu, ya. Lamun dipitnah ku batu, senain dipitnah di dunia, maka dalilannya karena Al-Qur'an al-fitnatu asyaddu minal qatl. Padahal al-fitnah di situ artinya adalah kekufuran atau yang disebut dengan asyirku, syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah lebih jelek, lebih besar dosanya daripada membunuh orang lain, ya. Jadi di situ lain mitnah batur cek bahasa Sunda mah nuduh batur, ya, yang menuduh orang lain yang tidak yang sesuai dengan anggapan secara negatif dari kita, ini namanya fitnah cek Sunda. Tapi cek istilah Arab mah fitnah dina ayat eta teh adalah asyirku atau al-kufru. Yang nomor selanjutnya, fitnah juga artinya adalah ikhtilafun nasi bil arab, ya, adalah karena perbedaan pendapat antara manusia. Nih, dari dulu sampai sekarang sengaja diciptakan momen-momen seperti itu karena memang untuk terjadi fitnah ini, untuk terjadi kekacauan ini. Contoh, ya, kalau ingin menghancurkan suatu bangsa, para musuh-musuh yang benci terhadap agama ini biasanya adalah memberikan pemahaman-pemahaman yang paham-paham itu sengaja direkayasa oleh mereka untuk menghancurkan ideologi suatu bangsa ataupun kepercayaan daripada si bangsa tersebut. Contohnya, misalkan kapungkur Rusia itu adalah mayoritas agamanya Kristen Ortodok. Kristen Ortodok teh hampir sami sareng urang. Aya sholatna 7 kali, ya. Aya puasana aya make tiung awewe kita make tiung sami kita, ya. Dan yang paling dekat
kepada kebenaran itu yang didoakan sama Kanjeng Rasul. Ordo daripada Kristen Ortodok itu yang sampai sekarang si gerejanya masih utuh di Palestina, karena Rasul mengetahui bahwa ajarannya itu tidak sesat dan tidak jauh daripada keagamaan ini, dan itu Rasul mentolerir bagi siapa saja mereka yang beraliran ordonya sama dengan ordo itu, maka tidak perlu masuk Islam, cukup mengamalkan yang diajarkan oleh nabinya, tapi pami masuk Islam kukula bakal ditanggung gitu cekanya Rasul. Nah cenah manehna bisa menangkeun syafaat di kaulan, yang nomor kedua mainan bakal dihampura dosa-dosana, dimulai kapukur dugikeun ka manehna asup Islam. Nah gitu. Aya nu kitu nuntut masuk Islam waktu zaman Kanjeng Rasul, sedangkan dia agamanya Kristen ada. Tapi pada akhirnya dia pun memeluk agama Islam. Itu. Nah, pada bapak-bapak, para ibu-ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, di antara yang menjadikan fitnah itu adalah adanya perbedaan-perbedaan pendapat. Ya, jangan-jangan perbedaan di dalam pendapat agama, perbedaan di dalam ideologi ataupun di dalam pemahaman suatu kebangsaan ini sangat mempengaruhi daripada kekacauan itu. Contoh, Rusia baheula lama adalah negara yang penganut Kristen Ortodok. Datang Max Weber, datang Karl Marx, ya. Kemudian mereka menyebarkan paham-paham sosialisme. Timbullah gerakan yang namanya gerakan Nazi. Anu eta gerakan Nazi teh mere pemahaman anyar ka masyarakat sehingga nyieun ngaranna revolusi besar-besaran pada waktu itu, sehingga menimbulkanlah satu gerakan namanya gerakan Nazi sampai menggulirkan pada waktu itu adalah Kaisar Nicholas Tsar, ya, kaisar daripada kerajaan Ortodok Rusia pada waktu itu, dan kemudian digulingkan dan dibuatlah yang namanya Republik Komunis Uni Soviet, itunya. Nah, iya adalah cara dibenturkanlah antara pemikiran yang satu dengan yang lain, akhirnya mah bentrok, akhirnya mah perang gitu. Sapertos di Indonesia oge ngapukur terjadi seperti itu, dan sekarang pun mulai mau dibentrokan antara paham A dengan paham B, ya, sehingga ulama A ngadukung A, ulama B ngadukung B, tungtungna masyarakat bingung yang kemana. Tapi itu sih sadar sebenarnya adalah ini yang disebut dengan fitnah. Kalau mau kita selamat nanti ada cara-caranya, ya. Kemudian pada bapak-bapak, para ibu-ibu sadayana yang saya hormati dan Allah muliakan, yang namanya akhir zaman pasti akan berkaitan dengan yang disebut dengan ciri-ciri kiamat, ya. Upami tos di penghujung zaman model kieu, urang teh kedah nanti hati-hati, ya, karena kita ini berarti akan detik-detik lagi nih, sebentar lagi lamun cara rek ngajuru teh mah tinggal jam-jaman gitu. Ya, ibu-ibu bisa ngarasakeun oleh ngajuru teh, ya, 4 bulan, kumaha rasana 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, geus 8 bulanan, pas rek ngajuru nanti isuk geus ngarasa seret-seret. Nah, ieu mati lu jam sakali ayeuna mah. Teu leuwih deui tambah naon jadi 2 jam sakali, jadi 1 jam sakali, bahkan rek borojolana mah tepikeun ka 1 menit sakali karasa. Bener teu, Bu? Cek saha cek pemajikan. Karena itulah bagaimana ya yang namanya mau ngaranna ngajuru teh gitu. Yang namanya fitnah akhir zaman pun seperti itu. Kita sekarang tambah hari pasti tambah mendapatkan ujian yang begitu besar. Ya, contohnya adalah seperti ayeuna kurang raosan. Ya, di antara ciri-cirina yang pertama bahwa umur umat Kanjeng Nabi teh hanya berkisar 1.500 tahun. Ayeuna geus 1.400 berapa? 1.443. 1.500 kurangi 1.443. Tinggal berapa tahun deh? Hitung deh ayeuna. Lemping sieunanya mah. Berarti tinggal 57 tahun umur umat Islam murni teh ye. Mau aya model pengajian model kita ye. Ya, urang aya pengajian model itu kudu disyukuri. Teu nyaho 10 tahun yang akan datang anak icu urang moal aya model kitu.
ya, maka kita harus mensyukuri apa yang telah kita lakukan pada sekarang dan memperbaiki untuk anak-anak kita nanti. Apakah anak-anak kita, cucu-cucu kita akan bisa merasakan seperti nikmatnya kita beribadah sekarang? Ayo nama sholat ke ayah anu nembak-nembak, ke ayah anu nutur-nutur orang. Coba ibu lamun ke Palestina sholat di Masjidil Aqsa ditutur, ya, pakai tembakan, arek ziarah karena Daud, ya tembakan teh ujung pespol karena bujur gitu. Tanyakan Umi ziarah ke mana? Palestina. Untung itu ilu cek. Pas datang kali itu teh orang ditutur-tutur, bapak arek ziarah karena Daud ditutur-tutur, arek hayang ka makam tempat kholwatna Imam Al-Ghazali keur nyieun Ihya Ulumuddin dituturkeun kadinya. Teu bebas. Coba lamun ayeuna urang diterabas model kitu. Kayak salat Jumat dikawal TNI diadep bisa ketemu TNI lain teu urang. Makanya ayeuna Bapak, putra, putri, santri diberi kelonggaran yang begitu besar oleh TNI kita. Siapa santri yang ketawa Quran ataupun dia namanya santri mau jadi TNI, siap untuk dibuka selebar-lebarnya. Coba ya tuh santri, udah laptar teori Kristen buku tuh, coba bayangin. Ya mana ini ngarana ilah ini, maksudnya ini anti-anti ya mana? Ya, ulah-ulah prajurit nalobanu kitu, pimpinan anu kitu ge urang geus lipu, komode mendominasi mari ngerti teh. Makanya dibukakan selebar-lebarnya pintu itu supaya urang teh biasa menyeimbangi karena gerakan-gerakan maranehanana nu hayang ngarebut karena negara kita gitu Bapak ya. Biasana mah tah muntos didominasi ku maranehanana teh dibenturkeun cara kapungkur geuning. Akhirnya mah Soekarno memutuskan namanya Nasakom, wah rame umat Islam kieu, nasionalis kieu, komunis kitu, tungtung mah tilu toh, saling pacokot-cokot eta teh fitnah sebenarnya. Yang pada waktu itu zamannya seperti itu. Dan ini pasti akan terulang siklus itu. Setiap zaman pasti akan terulang. Dan setiap pengulangan ini tentunya pasti akan ada orang yang memperbaharui agamanya sesuai dari sabda kanjeng Nabi Muhammad SAW. Inna fi mi'ati sanatin may yujaddidu hadina. Setiap 100 orang pasti akan Allah utus orang-orang yang akan memperbaharui agamanya, yang merevolusi ajaran-ajaran agama yang sesuai dengan kebutuhan orang pada waktu itu. Maka kita akan nunggu yang terakhir ini, ya tentunya yang disebut di dalam istilah hadis kanjeng Rasul yang disebut dengan Imam Mahdi. Mudah-mudahan kurang umurna ulah dugikeun saatos Imam Mahdi. Mintana itu. Ya. Kalau dibanding-banding hidup enakan mana Pak? Enakan sebelum Imam Mahdi atau setelah Imam Mahdi? Kalau janji yang disebutkan oleh kanjeng Rasul setelah Imam Mahdi memimpin dan memenangkan peperangan, maka sebenarnya hidup lebih enak sebenarnya setelah Imam Mahdi. Namun ayeuna mah harga beas teh 15.000, mungkin mah buat 2.000. Lamun aya emas teh ayeuna 1 juta, mungkin mah ya emas mah berserakan. Teu laku malah. Ya, mobil ayeuna mah miliar-miliar. Kok mungkin mah ayeuna geus katingali Innova anu 80 juta, beli mah 200 juta. Ayeuna mah sakitu bener enggak? Karena tiap harinya akan selalu ada yang baru. Cek urang bageula meuli mahal, mungkin mah teu mahal. Murah ya, cai ayeuna aqua berapa ya 20.000 1 galon ya. Nanti mungkin setelah Imam Mahdi itu akan lebih murah lagi. Semua bahan-bahan pokok yang kita butuhkan akan tidak ada harganya sama sekali ya. Kahiji jalan atas ke araya seueur teu araya dan cakanya Rasul teh sepertiga manusia bumi, penduduk bumi ini akan musnah khususnya laki-laki. Nah, deui atuh lain sebab peperangan. Yang nomor kedua adalah lebih enaknya karena dijanjikan oleh kanjeng Rasul bahwa pada zaman-zaman ini masa-masa kedamaian pun akan terjadi. Orang akan menjadi masa keemasan lagi seperti layaknya pada zaman khilafah Bani Abbasiyah. Kita masuk dalam the golden age. Ya, semuanya enak.
Kita membangun peradaban kembali yang baru. Tapi sayang, apa kata menurut saya segitunya kita sudah enak, hidup enak, tapi ternyata Allah mencabut para alim ulama. Ya, ini yang menurut saya paling seram. Ya, lamun ayeuna mah sanaos ripuh oge, urang masih kena dibimbing ku para guru urang, aya para kasepuhan urang. Bener tuh Bu? Setiap kota aya sesepuhna, ulah-ulah kota, setiap kampung aya anu janten anjeunna teh para figurna, tokoh masyarakatna. Kecamatan gitu oke, kabupaten gitu oke, kotana. Ya, nasionalna gitu aya nu dikasepuhkeun ku urang. Urang teh jadinya bangga sebenarnya. Sanajan hirup ripuh oke, daang hese isuk sore sebelah teu sore teu. Kadang sore menang isuk teu misalkan sanaos gitu oke. Ini adalah yang merupakan nikmat bagi kita. Ngaji masih kene urang teh aya ngabimbing, istilahna aya dekingan. Ya, saat Imam Mahdi memimpin dan memenangkan perang, ternyata Allah teh sesuai dengan hadis kanjeng Nabi, innallaha la yaqbitul ilma wa innama yaqbitu ilma bimautil ulama. Allah mencabut ilmu sedikit-sedikit dengan dicabutnya para ulama. Wah, iya nupang sieuna mah. Karena pada waktu itu kata kanjeng Rasul adalah orang-orang kemudian nanti akan neangan kali itu kadieu setiap penjuru anu hayang imaman da ternyata ngarti fikih. Ya, jelema geus nu rek salat berjamaah, nu mimpin salat berjamaah, nu mimpin tahlilan geus teu aya. Anu jadi khatib neangan ulah-ulah engke ayeuna oge nu jadi imam tarawih munikeun ketok-ketok urang. Di saya oge meuli gantian genepan tilu masjid. Yo eta mah lamun sakali weh alpa geus. Lapur berarti tah. Ya, urang teh kabagean. Ya, yang nomor kedua karena memang kekurangan jamaah, kekurangan imam. Ya, di mushola dihitungan ukur opatan. Coba dibagi 30 poin. Ieu ciri ayeuna ge geus kakurangan. Komo deui engke. Santri-santri aja dibayangkeun dina hadis kanjeng Rasul engke di akhir zaman jelema teh teu bisa ngucapkeun la ilaha illallah la ilaha illallah. Serem teu kira-kira? Serem. Makana cek abdi ge mending kene maot samemeh urang teh saatos Imam Mahdi menangkeun beurang. Kunaon sebabna? Urang teh dijamin ku Gusti Allah ku para guru-guru urang masih jumaneng masih araya kene. Ya. Nah, para bapak-bapak sadayana, inilah bagaimana caranya Allah dan Rasulnya, ya, dan bukti daripada Allah dan Rasulnya menerangkan tentang akhir zaman kepada kita. Ini adalah akan bakal terjadi kepada kita. Bagaimana menyikapinya? Hal ini pasti akan terjadi. Kurang diudah kurang kabur ke mana lagi? Ada orang hidup di dunia ini. Orang sugan rek hirup di mana? Di Amerika mah bebas. Da mana loba cek sana hirupan kene susah jadi semakin tinggi, ya. Ngarana prestasi daripada suatu negara itu, ya, katingalina ngeunah we kitu teh nya imah ge dijamin segala bentuk saha, ternyata makanan pokok pun akan sama sebanding dengan kehidupan kita di sana. Ayeuna hidup misalkan orang di mana? Di lembur. Ya, bandingan aja we. Kita hidup di kampung. Ya, kita mah kadang-kadang di tarasi, di sambal ge. Nah, mun di kota kita gaji 1.500.000 semua kapake 1.500.000 geuna. Dan bayar kontrakan minus 400 ke 500, ke 700 malah. Ngerti? Sakitu di Indonesia kene, komo dibandingkan di negara maju, orang naik kabur misalkan ke Singapura. Singapura mah gajinya gede. Ya, ataupun orang mah ke Abu Dhabi lah. Di Abu Dhabi mah kan saya jadi arsitek doang gajinya 50 juta. Heugae datang kali itu ke sama kene. Dada anak orang mahal. Mulai cari doang ke 15.000 Pak. Aku di orang seberapa? 3.000 di itu 15.000 uang diukur. Meser pulsa saya 100.000. Datang ke Abu Dhabi. Karena ke 2 menit nelfon ke imam beak. Kurang sebabnya karena kos kehidupan di sana lebih tinggi dibanding urang. Namun urang misalkan bandingkan anak ayeuna are KWC mayar 2.000 di urang KWC umum di itu mah ya gua jadi lebih mahal betul. Oleh karena arek kabur ka mana wae urang masih di alam dunia, ieu fitnah pasti bakal mengenai kita semuanya.
Bagaimana itu cara menghadapinya? Cara menghadapinya adalah yang pertama adalah dengan bersabar. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya, ini muridnya daripada, ada dua sebenarnya Ibnu Qayyim teh. Aya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, aya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang masih banyak perhujatan ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya mengatakan bahwa seseorang nanti di akhir zaman itu seperti kehidupannya adalah seperti, ya, kalau mau bersih nih, hidup di akhir zaman, maka kita ini seperti menempa daripada logam yang sudah menyaring dari tanah yang bercampur emas dan perak. Si logam teh lamun cara cek jelema orang tukang ngagurundung mau cek orang nanggung make kuih heula geus narempel na kuih diperes. Tah peresan eta teh sebenarnya adalah kehidupan urang sami sareng di akhir zaman. Kita akan bercampur baur, mana batil, mana kebaikan, mana keburukan. Tapi urang sanaos bercampur jeung kebatilan, oke, aya horeng teh carana supaya kita tidak tercampur dengan kejelekan. Kumaha carana? Carana lamun emas mutos tercampur kuih teh mah digebos. Nah, digebos itu dibelem, ya. Ya, kan itu kalau dicampur udah pernah lihat belum cara mengambil emas, ya. Ini ada yang pakai NaCl, ada yang pakai quick, ya. Yang pakai quick mah, quick itu cara orang mah nanti laksa, ya. Sudah bercampur itu nanti diperes pakai seperti payung bahan, terus bercampur dia kan digebos, bisa terpisahlah antara perak dan emas. Mana perak, mana emas. Sami urang hidup di akhir zaman, oke? Urang sanaos hidup berdampingan jeung kebatilan. Boga imah deukeut pasantren tukangeun aya kos-kosan. Loba awe nu itu. Bener teu? Urang masjid pinggir masjid horeng aya diskotik. Bener teu? Di kota mah kitu bener. Kita mau kerja bener kerjana, urang kuliah bener kuliahna. Tapi ternyata di sisi lain kita berada berdampingan dengan tempat kemaksiatan, berdampingan dengan orang-orang yang berjauhan dengan agama. Carana didinya hiji naon sabar. Naon sabar teh? Sabar teh berarti adalah tidak mau mengikuti apa ajakan-ajakan mereka. Batur urang mah puasa enak kakak mulut aja. Tah keur menghadapi dengan orang seperti itu, sabar gitu ya Allah. Saya ini melaksanakan puasa dengan nurut kepada Allah, imanan wa ihtisaban. Batur mah beureun can nyahoeun gitu, oke. Nya. Beureun manehanana mah teterangeun karena punishment teu puasa teh. Namun nyaho mah moal kitu beureun. Gitu, maka kita ngaragap diri abdi mah taat hoyong dijangkeunkeun jalmi model gitu. Nah, ini sabar namanya. Orang yang seperti itu dalam beribadah, menahan untuk melaksanakan maksiat, coba ya. Urang ditawaran ayeuna dengan berbagai aplikasi komo, ya, dina HP mah geus terus kakak itu maksiat gampang ayeuna. Teu kudu ngaluarkeun duit loba. Cukup buka HP bisa maksiat. Ya. Kalau kita berhadapan dengan seperti itu, nah kita bisa bersabar di sana. Ya, bagaimana bersabarnya? Atuh urang ulah dugikeun ka terjerumus karena kemaksiatan. Yang nomor kedua, daripada orang yang bersabar ini ternyata Allah janjikan di dalam Al-Quran, ya, baik itu bersabar menahan maksiat, bersabar dia dalam melaksanakan perintah-perintah dari Allah, ya, yaitu melaksanakan ajaran Allah. Batur teu paruasa urang puasa, batur taraweh ekrak-ekrakan teu taraweh urang taraweh keun we sanajan sajajar oge. Urang mah termasuk orang sabar. Naon masalahnya? Karena ini sudah akhir zaman. Orang banyak tergoda untuk melaksanakan seperti itu. Urang ulah kagoda karena urang masuk ngaji, karena urang mah terang ilmuna. Karena marena meureun bisa kitu teh karena tidak tahu. Dalam Al-Qur'an disebutkan ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Surat Al-Furqan ayat 75. Mereka-mereka yang bersabar itu akan dibalas oleh Allah dengan balasan al-ghurfah, tempat khusus yang tempat tersebut adalah tempat yang mewah bagi penduduk surga yang lain. Ini al-ghurfah.
Namun cara orang nonton bola teh mah aya tempat ekonomi, aya kelas bisnis, aya kelas VVIP. Presiden nontonnya di handap apa di luhur di balkon aya ASEAN. Ningalina langsung ke handap. Ya, secara orang pengharumna tengah bola di brand pingsan. Nah, orang yang mendapatkan al-ghurfah ini adalah orang-orang yang sabar. Batur teu paraluasa, batur teu taraweh teu teu nyawa ieu mah. Urang mah nyaho pahalna kitu. Sabar urang mah ke ya Allah. Abi lamun urang ya kageunggeureuh di akhir zaman kieu mah kakak urang salah kadang-kadang. Ya, lamun di kampungna can nyalamun agama. Lamun orang tiasa itu kampungna tiasa kena handle gitu mah alhamdulillah. Tapi kalau di kota Pak, kalau kita seperti itu urang urusan aku ya gitu. Nah eta teh fitnah akhir zaman teh kitu nya ya kalau urang anu jadi bulan-bulan. Yang nomor kedua adalah meminta perlindungan kepada Allah. Untuk menghadapi akhir zaman ini adalah kita banyak berlindung kepada Allah seperti doa yang diajarkan oleh Kanjeng Rasul yang datangnya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u Allahumma inni a'udzubika min adabika wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihin. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari azab neraka, dari fitnah ya hidup ataupun fitnah mati. Mun teu hirup urang teh tepikeun ka kasusahan, tepikeun ka menderita sampai kita tidak misalkan enggak bisa beribadah karena kita ini kekurangan ekonomi sama sekali. Eta teh fitnah. Wal mamat, fitnah saatos pupus urang teh diisukeun wah jadi pocong satara rupa ya, jadi bebeuti segala rupa tah itu fitnah mamat kita kan. Wa min fitnatil masih dajjal. Nah ini dan juga adalah ujian kepada daripada Al-Masih Ad-Dajjal. Kalau kita mengetahui Nabi Isa alaihissalam disebut Al-Masih Isa bin Maryam. Kenapa disebut Al-Masih? Karena Nabi Isa ini suka berkelana, berkeliling ke kampung-kampung untuk menjadarkan orang lain. Ketemu sama orang yang punya penyakit, didoakan sembuh. Ketemu orang yang buta, didoakan sembuh. Yang nggak yakin sama dia, cowok kadang dijieunkeun manuk-manukan, ditiupkeun manuk jadi ngapung. Hirup, eta teh masih Isa bin Maryam. Dajjal pun ternyata disebut Al-Masih. Ya. Kenapa? Karena perjalanannya itu terstruktur, karena perjalanannya dari waktu ke waktu kita tidak menyadari bahwa itu adalah menjerumuskan kepada kita. Ya. Contohnya adalah ayana handphone. Contohnya baheula mah can aya handphone, aya katitup kene, tapi bisa teleponan jeung batur tanpa kabel. Bisa ngirim SMS, samemehna aya telepon kabel, samemehna aya telegram, samemehna aya telegraf ya, cara berkomunikasi. Tapi ternyata diselewengkan ada pihak-pihak tertentu yang ingin menjerumuskan kita dari kemajuan teknologi ini ya. Dimulai kampung kudu bikin ka ayeuna mah ya carana supaya jelema untuk ingat ke Allah jeung teu ngalaksanakeun parentah ti Allah teh lamun teh mah tina pamabokan seueur jenis-jenisna. Ai kapungkur mah ngan hiji we. Samemeh masa ieu kapungkur masana ieu. Samemeh masa ieu kapungkur masana ieu. Perjudian kapungkur mah kudu datang. Bari jeung mikeun duitna, bari jeung kudu kocok-kocokan segala rupa. Ayeuna mah teu kudu datang ka bandar. Tina HP geus bisa. HP judi online. Eta adalah salah satu yang disebut dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Ya, hembusan daripada Ad-Dajjal ini adalah dari anak buahnya. Dari masa ke masa mereka sudah membuat hembusan-hembusan seperti itu. Urang rek milu ka mana? Ceuk Kanjeng Rasul pangloba-lobana anu milu kana seruan Dajjal adalah awewe. Awewe deui. Ya, contoh ya mah aya konser, aya Justin Bieber. Wah, ini kuat hayang datang ke SISS Sentul mayar 1,5 juta hayang kehadiran Justin Bieber. Ya ya enak cuy gituan. Bener tuh Bu? Ya, awewe maya di antarana makana kudu diperkuat keimanan urang. Kudu syukur makana aya pengawasan istri. Ya, kadang-kadang kuduna bapak-bapak
bapak-bapak tarangan sehat para ngajarkeun tungtung mama atuh ibu nate kedah naos ari kitu mah. Da bapak-bapak ge kudu nama naos. Sing tiasa ngabimbing kana istri-istrina. Kalau kita tidak bisa, maka kita bisa berbarengan dengan istri-istri yang lain karena ya berjamaahnya perempuan itu akan menjadi bisa kuat seperti layaknya laki-laki. Contohnya adalah dalam belajar agama. Ya, ketika mereka sudah berkuat dalam pelajaran agama, mudah-mudahan mutadina mah arek terjerumus secara ayeuna mah geus zaman ya Allah nya. Lo menang duitnya kudu kitu, lo menang duit begitu. Coba ibu secara tidak langsung digiring. Kudu dijentrekeun. Ya kudu dijentrekeun. Kumaha tuh? Ayeuna dagang yang kudu make aplikasi ieu. Nuturkeun zaman, baheula mah Shopee gitu doang. Ayeuna kudu live video. Lamun teu kitu batur teu percaya tuh. Ya, ibu dipaksa sebenarnya supaya orang teh ilukeun kana parantah paraneanana. Lamun urang dagang kitu unggul kadang-kadang teu laku. Ih sadar atau tidak sadar? Dagang gamis, coba dong lihat sepil gamisnya. Sepil. Tungtung nama urang teh make gamis dina TikTok kikieuan dina Shopee kikituan. Ningalikeun tubuh ini gitu. Nah, secara tidak langsung ibu ternyata digiring supaya urang jadi kanu kitu. Panggeulana mah urang teh bener rek dagang. Tapi kali itu ternyata secara sadar ataupun tidak kita digiring sampai ke sana. Makanya cekanya konsul pangseuseun mah jelema nu katipu adalah awewe. Itunya oleh karenanya urang mudah-mudahan sing jauh atau tidinya. Jadi sebagai pembeli juga kita sesama perempuan kalau bisa mah ya kudu sepil lah. Percaya we geus atuh. Ukurannya berapa? Segitu. Ya panjangnya berapa, lengannya berapa? Oh, gua sarua tuh. Ya urang kitu tuh meni kudu ribuan. Itu kudu sepil. Orang teh eta masalah kita nyeun akun awewe. Modus. Ampun ya Allah. Nah, eta kudu dijentrekeun gitu ge. Eta teh diantarana adalah bahwa kita ini akan tergerus dengan yang namanya kemajuan zaman akan menggiring kita kepada kerusakan di akhir zaman ini. Orang kedah sadar dirinya. Yang nomor selanjutnya adalah kita kembali kepada ketaatan kepada Allah. Seperti yang disebutkan di dalam ayat tadi yang saya sebutkan dalam pertama, inna rabbaka tsumma inna rabbaka lil ladina amilus su'a bijahalah. Kemudian Allah sesungguhnya Tuhanmu itu kepada orang-orang yang mengerjakan pekerjaan yang jelek tapi bijahalati, nah sadar ataupun tidak karena kebodohan dia, karena tidak pernah belajar, karena ketidaktahuan ataupun karena kekhilafan dia. Orang yang bermaksiat walaupun dia sudah tahu tapi bermaksiat jahalah namanya. Kenapa? Karena dia dipoekin hakikatna ku Gusti Allah bikin ngalaksanakeun eta. Hakikatna mah ku Gusti Allah gitu ge. Tapi orang temenan ngomong gitu secara tauhid karena kita tidak yang namanya tidak sopan ya. Tapi hakikatnya itu ya Allah summatu tabu kemudian kapina dibarengan ku tobat ya. Saat terang ya Allah sebenarnya kami teh yang aya niatan maksiat gitu ya Allah. Abi teh hoyong sebenarnya mah ngais rezeki dengan cara seperti ini tapi hoyong diridoan atau nabi abi hoyong diampuni dosana atuh. Dan ternyata pada zaman ini kita nggak bisa seperti itu dan tidak terlepas daripada seperti itu. Tapi abdi hoyong beragam oke secara aturan-aturan ya ulah dugikeun ka terjerumus kana perkara itu. Anjeunna mengakui bahwa ini banyak kesalahannya, anjeunna mengakui bahwa ini adalah cara-cara yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Min ba'di dzalika wa aslahu, kemudian dia memperbaiki dari apa yang telah dia perbuat. Saatos poho gitu teh tara salat, misalkan tara ngaji, misalkan ayeuna tos urang berdarah urang teh berarti kedah ditambah kailmuan urang, kedah ditambah kataatan urang. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita karena Allah Maha Pengasih. Ulah-ulah ka jelema anu mukmin, anu jelema nu kafir ge ku Allah dirizkian kene. Bener Pak? Lu kafir ge dirizkian kene. Coba datang ka surya kencana. Mbala leungar cek nya darah raga. Sakitu cek. Kemudian urang nu beriman. Timbang maksiat sakitu ku Allah pasti bakal dihampura tapi ulah teterusan. Ya, saat itu kemudian kita ini benar-benar kembali kepada Allah. Dalam hadis kata Rasul Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, badiru bil amali shalihah. Kalian harus menyegerakan amalan soleh. Fasatakunu fitanu. Kakita ilaihil muslim.
Nah ini yang tadi yang saya sebutkan, bahwa nanti kita ini akan bertemu dengan masa-masa di mana fitnah itu akan terus bertubi datang kepada kita. Ya. Kemudian yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Nah ini puncak daripada yang namanya ujian yang begitu besar itu adalah seseorang sampai berani yabi'u dinahu bi'arudin minad dunya, menjual agamanya dengan harga dunia yang begitu murah. Ayo nama bacaan ayat gitu ya, paling hanya kasus 1, 2, 3 ya. Kemarin di Sukabumi ayat jual kayak mana pindah agama diberes sadus mie pindah agama. Nah itu sebenarnya mah fitnah. Itu puncaknya seperti itu, sampai dia tidak mau memberanikan diri tampil bahwa aing teh ya agama anu dibawa ke kana Rasul bener. Makanya saat ajan zaman-zaman eta ya didik anak urang ka hati ayeuna Bapak, ya Allah ieu mah serius sanes adalah dongeng belaka sanes. Di antarana eta teh memperkuat kana jamaatul muslimin urang ya, ittihadul muslimin urang ya, kana akidah urang terutama aya pengajian teh tak kudu syukur ya, di mana di kampung Rabas saya pengawasan di situ alhamdulillah doa toh. Kenapa? Karena dengan adanya pengajian itu kita bisa menambah keimanan kita, memperkuat akidah urang. Budak laletiknya, budak sekolah agama kudu diniahkeun setiap maghrib baca Quran kita semarakkan kembali. Nah ini adalah dalam rangka menghalau daripada gerusan akhir zaman anu bakal mungkin ujungnya model gitu. Ulah dugikeun ka kampung Brabas. Mudah-mudahan kita berdoa ya khususnya kampung Brabas ya, atau khususnya di kota Bogor, Kabupaten Bogor, alhamdulillah kota jeung Kabupaten Bogor mah boga nilai plus secara kota-kota saja cerita abdi ya, ulama luar biasa, karena pengawasan luar biasa ya. Kalau kita datang ke kota atau kabupaten lain saya bisa merasakan ya Allah di makieu masyarakat makieu katingali Pak, cara ningalina cara salatna, datang ke masjid ibu salat di manehna kumaha salatna setuju salatna Pak, ningali datang ke masjid pakai samping, pakai kopiah, sholat berjamaah, zikir bareng-bareng, berarti benar masyarakat ngajina, ya. Dia mau datang sholat gitu ya, dia mau kacau. Nah, mudah-mudahan ayat pangosan di serena, ada hajat kurang dikabulkan Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan kepada kita hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Allah berikan kepada kita anak-anak yang soleh dan solehah. Dan Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, anak cucu kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita, baik hajat dunia, hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah khususan ila Syaikhul Qadir khusus Qadir Jilani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala salatina ashabi rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-habibil aliyyil azim sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratal mustaqim Allahumma inna nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah بركة الفاتحة وسر الفاتحة ونور الفاتحة وعظمة الفاتحة وكرمة الفاتحة ومعجزات الفاتحة وسمع المثاني والقرآن العظيم وبحق من أنزلت عليه الفاتحة وببركة الجيلاني ومحمد السناوي وأحمد صحاري وأحمد كاظم الأسناوي وأحمد سكت بن سلم البتاني رضي الله عنهم الذين تبينت لهم الفاتحة أن تفتح لنا كل الخير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تتفضلنا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أموالنا وأنفسنا وأولادنا وذرياتنا وأزواجنا وجماعتنا ومريدين ومحبين إلى يوم الدين من كل فتنة ومحنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومعطي كل خير إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا
محفوظا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا مهديا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا شقيا ولا محروما اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عدوا إلا أخذلته ولا ضرا إلا كشفته ولا بلاء إلا صرفته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جهيلا إلا علمته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saduhun kalukan panisan anu kanatos dan segala ibadah dan kantos. Mudah-mudahan kurang sing biasa mengenang serta biasa mengenang itu saya semua jadi sudah ikan betul rezeki. Jamaah bersama Allah ya Ramadan berangkatan. Mudah-mudahan kurang biasa di kelas wajib kalian bersama. Al-Mukarram Al-Sadah Jamalullah SPRI kalian tema bahasan berbakti pada orang tua yang sudah meninggal hukum yang masih hidup. Al-Kalam pengajian untuk besok ini kita mengucapkan bila regalia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.